Halo Sobat ATLM UNER, aku Nazurisa Fausia Syarif akan menyampaikan preview jurnal berjudul Smartphone Based Colorimetric Analysis of Urine Test Strip at Home for Prenatal Care. Jurnal ini ditulis berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Madeline Faucher dan tim yang dipublikasikan pada jurnal IEE pada tahun 2022. Hal yang melatar belakangi penelitian ini berangkat dari permasalahan bahwa pemeriksaan strip urin konvensional masih dilakukan secara visual oleh tenaga kesehatan dengan membandingkan warna strip terhadap kartu referensi atau standar perbanding warna. Nah, metode ini tentunya memiliki beberapa kelemahan. Oleh karena itu, peneliti mencoba mengembangkan sistem berbasis smartphone yang lebih praktis, murah, dan mudah digunakan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ada 3. Yang pertama, pengumpulan data dan studi at home. Peneliti melakukan 2 jenis studi, yaitu studi penggunaan di rumah atau at home study dan studi laboratorium menggunakan urine control. Nah, pada studi di rumah terdapat 26 partisipan dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Mereka melakukan pemeriksaan urin sendiri menggunakan strip urin dan smartphone masing-masing. Peneliti juga membuat aplikasi berbasis web untuk membantu pengguna saat pemeriksaan. Aplikasi tersebut membantu pengguna dalam pengambilan gambar, pengaturan waktu pembacaan strip, dan pencatatan hasil pemeriksaan. Metode penelitian yang kedua yaitu deteksi posisi strip urin. Nah, salah satu tantangan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem dapat mengenali posisi strip urin dalam gambar. Peneliti mencoba 2 metode. Yang pertama, feature matching menggunakan ORB detektor. Metode ini menggunakan pencocokan titik fitur gambar untuk mengenali strip urin dan kartu referensi warna. Metode ini memiliki akurasi mencapai 98,6%. Yang kedua ada Marks RCNN. Peneliti kemudian menggunakan metode ini karena termasuk ke dalam teknologi deep learning yang mampu mengenali objek pada gambar dengan lebih kompleks. Hasilnya jauh lebih baik dan dengan akurasi mencapai 85,5%. Keunggulan metode ini adalah mampu mengenali strip urin meskipun posisi miring, latar belakang yang berbeda, pencahayaan yang berubah, dan kualitas gambar yang tidak selalu ideal. Nah, metode penelitian yang ketiga yaitu analisis colorimetry. Setelah strip berhasil dikenali, langkah berikutnya adalah membaca perubahan warna pada setiap parameter strip urin. Peneliti menggunakan warna HSV atau Hue Saturation Value karena dianggap lebih mendekati persepsi warna manusia dibanding dengan RGB. 3 metode perbandingan warna yang digunakan yaitu hue comparison, kemudian ada matching factor, dan Euclidean distance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar parameter urin dapat dikenali dengan cukup baik, terutama pada glukosa, protein, dan pH. Bahkan, seluruh hasil pH berhasil diklarifikasikan dengan benar. Hal ini menunjukkan sistem cukup baik untuk parameter yang memiliki perubahan warna jelas. Namun, parameter leukosit memiliki tingkat kesalahan yang cukup tinggi. Peneliti menjelaskan bahwa warna leukosit lebih sulit dibedakan baik secara visual maupun digital karena perubahan warnanya tidak selalu kontras. Peneliti juga mengevaluasi pengalaman pengguna. Banyak partisipan yang merasa kesulitan dalam menentukan pembacaan strip, membandingkan warna, dan memahami posisi strip terhadap kartu referensi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor manusia masih menjadi tantangan penting dalam pemeriksaan mandiri di rumah. Penelitian ini memiliki kelebihan di antara lain menggunakan kondisi nyata di rumah sehingga hasil lebih realistis, tidak memerlukan alat tambahan khusus, mendukung konsep telemedicine dan home care, serta berpotensi mengurangi kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan yang sangat relevan terutama pada masa pandemi dan perkembangan layanan kesehatan digital.
Kemudian, penelitian ini juga tentunya memiliki beberapa keterbatasan, yaitu jumlah sampel masih terbatas. Lalu sebagian besar peserta itu sehat sehingga variasi hasil patologisnya lebih sedikit. Kemudian, ground truth masih menggunakan pembacaan visual manusia sehingga kemungkinan terdapat kesalahan interpretasi. Lalu, kualitas kamera smartphone yang berbeda-beda dapat mempengaruhi hasil pembacaan dan parameter tertentu seperti leukosit masih memiliki akurasi yang rendah. Pada kesimpulannya, secara keseluruhan, jurnal ini berhasil menunjukkan bahwa pemeriksaan strip urin berbasis smartphone dapat diterapkan dalam lingkungan rumah dengan hasil yang cukup baik. Teknologi image processing dan deep learning mampu meningkatkan objektivitas pembacaan strip urin dibanding metode visual biasa. Penelitian ini memiliki potensi besar dalam pengembangan layanan kesehatan digital, khususnya untuk pemantauan kehamilan dan deteksi dini gangguan ginjal maupun infeksi saluran kemih secara mandiri. Namun, sistem masih memerlukan pengembangan yang lebih lanjut, terutama pada peningkatan akurasi warna, validasi klinis yang lebih luas, dan penyederhanaan penggunaan bagi masyarakat umum. Demikianlah penyampaian dari review jurnal ini. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. See you Sobat ATLM.